Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Husna, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari kelas PBA 2 ingin menjelaskan mengenai memahami filsafat ilmu. Para ahli sebagaimana sebelumnya berbeda pandangan dalam mengartikan apakah yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Di antaranya menurut Peter Charles, filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Menurut Doni Gahral-Adian, filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya. Dan menurut L. Whitbeck, filsafat ilmu sebagai kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah untuk dapat dipahami makna ilmu itu sendiri secara keseluruhan. Rizal Muntanshir dan Misnal Munir mengemukakan bahwa dalam filsafat ilmu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksikan, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Yang keempat, setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Objek kajian dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, di mana filsafat ilmu menggali hingga ke akar-akarnya, hakikat dari konsep ilmu pengetahuan. Baiklah, masuk ke metodologi keilmuan. Ismail Fahri mengemukakan bahwasanya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah terbentuk secara mendadak, melainkan terjadi secara evaluatif. Thomas S. Kahn menjelaskan bahwa penyebaran ilmu melalui naskah atau tulisan tidak lepas dari peran ilmuwan atau scientist itu sendiri, karena setiap scientist selalu menulis apa yang mereka temukan dan selalu mengaitkannya dengan kondisi setempat. Dengan demikian, naskah atau tulisan yang dihasilkan oleh para ilmuwan memberikan berbagai macam tanggapan di dalamnya, di mana memunculkan dua macam pandangan, yaitu yang pertama ada pandangan dari luar. Pandangan dari luar ini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama ada pengertian subjektif. Dalam pengertian subjektif, ilmu menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis, yaitu tidak semua orang yang mengerti dan memahami dalam sebuah bidang atau disiplin keilmuan. Yang kedua ada pengertian objektif. Izam Fautano menjelaskan bahwa ketika ilmu diartikan dalam pengertian objektif, maka ilmu bukanlah merupakan sebuah pengetahuan, melainkan sebuah kerangka dari kalimat-kalimat atau rumusan yang objektif. Yang kedua ada pandangan dari dalam. Pandangan dari dalam adalah suatu kegiatan keilmuan yang dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan bersikap lebih reseptif terhadap ilmu, sehingga paling tidak orang selalu berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan dari ilmu. Yang kedua, dengan bersikap lebih aktif, yaitu mengambil bagian lebih produktif dalam rangka menciptakan dan mengembangkan sesuatu. Baiklah, masuk ke landasan pengembangan filsafat ilmu. Sebagaimana yang diketahui bahwa landasan filsafat ilmu berangkat dari tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masuk ke manfaat mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu pada hakikatnya mempelajari ilmu untuk menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari filsafat ilmu. Di antaranya yang pertama, ada melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, di mana berpikir secara radikal akan ditemukan jawaban-jawaban atas persoalan yang paling mendasar atau filosofis mengenai ilmu yang tidak ditemukan dalam penyelidikan dan pembahasan ilmu itu sendiri. Yang kedua, ada melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah.
Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, di mana tatkala menjadi ilmuwan sudah mampu memahami secara garis besar arah serta konsep dari filsafat ilmu. Baiklah, masuk ke ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Ruang lingkup kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dapat disimpulkan, menurut dari 4 ahli filsafat, menunjukkan bahwasanya ruang lingkup kajian filsafat ilmu adalah membahas secara mendalam atau komprehensif mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi metode ilmiah, cara berpikir ilmiah, dan lain sebagainya. Baiklah, masuk ke metode filsafat ilmu. Fuad Hasan mengemukakan setidaknya terdapat 10 metode yang digunakan para filsuf dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama ada metode kritis, di mana metode kritis ini menjelaskan keyakinan dan memperhatikan pertentangan dengan jalan bertanya dan berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, menolak, dan pada akhirnya ditemukan hakikat. Yang kedua ada metode intuitif. Yang ketiga ada metode skolastik. Yang keempat ada metode filsafat. Yang kelima ada metode geometri. Yang keenam ada metode transendental. Yang ketujuh ada metode fenomenologis. Yang kedelapan ada metode dialektis. Yang kesembilan ada metode neopositivistis. Dan yang kesepuluh ada metode analitika bahasa. 10 metode ini merupakan acuan dalam kerangka kerja ketika hendak melakukan sebuah kajian yang mendalam mengenai ilmu pengetahuan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.